Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ahmad dengan NIM 123 11622025. Saya dari kelas 3B BKPI, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Kerajaan Kesultanan Malaka, di mana Kesultanan Malaka itu merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara yang didirikan oleh para Meswara yang berjaya pada abad ke-15 dengan menguasai jalur pelayaran Selat Malaka. Sebelum ditaklukkannya oleh Portugis pada tahun 1511, kerajaan ini cepat berkembang, bahkan dapat mengambil alih dominasi pelayaran dan perdagangan dari kerajaan Samudra Pasai yang kalah bersaing. Pembentukan negara Malaka yang disinyalir ada kaitannya dengan perang saudara di Majapahit setelah Hayam Wuruk meninggal dunia. Negara Malaka berasal yang terkenal sebagai pusat perdagangan internasional. Para sultan turut mendukung proses islamisasi dengan turut meningkatkan pemahaman terhadap Islam dan serta ikut berpartisipasi dalam pengembangan wacana, kajian dan pengalaman Islam. Pemerintah yang memberikan kontribusi yang besar dalam mensukseskan kegiatan dakwah. Kejayaan dan juga pengaruh Malaka yang begitu besar ini diakui oleh Tom Paires yang pada awal abad ke-16 mencatat bahwa Malaka itu begitu penting dan menguntungkan sehingga tampak bagi saya bahwa ia tidak ada tandingannya di dunia. Selat Malaka memiliki itu masa kejayaan serta masa kemunduran, di mana masa kejayaan Malaka ini yaitu Malaka yang dibangun di lokasi yang strategis sebagai tempat pelabuhan dagang. Pelabuhan Malaka yang menjadi tempat singgah para pedagang dari luar negeri seperti Gujarat, Ara, Tiongkok, dan lain-lainnya. Adanya hubungan pelayaran antara Malaka dan Maluku juga menjadi salah satu kunci kejayaan pelabuhan Malaka, di mana hubungan dengan Maluku menjadi pelabuhan Malaka sebagai pasar rempah-rempah asal Maluku seperti cengkeh dan juga pala. Kejayaan kerajaan Malaka tidak hanya dalam bidang perdagangan dan juga politik, tetapi juga dalam bidang agama, di mana agama Islam di sini menjadi berkembang pesat di Malaka. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyaknya saudagar Islam yang singgah di Malaka. Kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat perkembangan agama Islam di Asia Tenggara pada masa Sultan Mansur Shah pada tahun 1459 hingga 1477. Adapun masa kemundurannya yaitu melemahnya Malaka di bidang politik dan pertahanan yang disebabkan oleh gaya hidup feodal raja, pembesar dan golongan bangsawan. Raja-raja Malaka yang kaya raya dan menikmati kemakmuran akibat dari meledaknya perdagangan di Selat Malaka lupa akan pertahanan negara. Dengan demikian, ketika bangsa Portugis datang ke Malaka dan berambisi menaklukkan kekuatan-kekuatan Islam Malaka tidak memiliki persiapan untuk menghadapinya. Dengan mudah kerajaan ini dapat ditaklukkan oleh bangsa Portugis pada tahun 1511, sehingga menjadi kejatuhan Malaka ini juga menjadi pintu masuknya kolonialisasi Eropa di kawasan Nusantara. Akibat dari kejatuhan kerajaan Malaka ini diantaranya yaitu pusat perdagangan yang dimonopoli oleh Portugis, dominasi maritim di Asia Tenggara, penyebaran agama Kristen dan juga serta penyebaran budaya Barat. Selain itu juga Indonesia, khususnya Pulau Sumatera yang dimasuki dan dijajah oleh Portugis hingga merugikan Indonesia karena kolonialisme yang ingin menguasai rempah-rempah di Indonesia, serta Maluku yang dijadikan tempat tinggal oleh penjajah Portugis. Nah, adapun kesimpulan dari kerajaan Selat Malaka di sini yaitu kerajaan Malaka yang memainkan peran krusial dalam sejarah perdagangan penyebaran agama Islam dapat dipengaruhi oleh adanya budaya di Asia Tenggara meskipun akhirnya terjerat. Nah,
Baik, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.